Nyari obat, nyari obat di mana? Katanya orang suruh di bawah pohon gitu, Mas. Sembuh nih anak saya. Pulang, Mas. Udah. Bentar, bentar. Ya, bentar. Ini gini. Saya tanya ke jenengan sekali lagi. Jenengan mau nggak ini tak sembuhin? Lah ini udah tadi udah kamu aja nggak kuat mental gitu kok. Sana udah pulang sampeannya, Mas. Kasihan anak saya biar istirahat. Oh, dibawa mana ya, Mas ya? Nggak tahu. Mbak, Bu, Mas, Mas. Ada apa? Assalamualaikum. Oh, Ada apa, Mas? mohon maaf. Iya. Jenengan mau kemana? Ini mau nyari obat untuk anak saya. Nyari obat di mana? Katanya orang suruh di bawah pohon gitu, Mas. Allah Akbar. Di mana? Tempatnya di mana? Itu. Di pohon. Iya. Lah ini anaknya sakit apa ini? Ini lumpuh, Pak, Mas. Gak bisa jalan. Gini, turunin dulu coba, turunin dulu. Coba, bisa nggak? Terus gimana, Mas, diturunin, Mas? Ya nggak, maksudnya turun dulu. Allah Akbar. Pegang, Mas. Oh, tak pegang. Jatuh, Mas. Iya, tak pegang. Mohon maaf, saya pangguk ini, nggih. Bentar dulu, saya belum jelas. Saya ulangi lagi, nggih. Jenengan itu mau kemana? Saya disuruh orang, suruh berobat, katanya suruh berdoa di bawah pohon gitu, pohon besar itu loh, Mas. Katanya bisa sembuh nanti gitu. Oh, ini anak jenengan. Ya, soalnya ini kakinya nggak bisa digerak, udah lama. Lah ini sakit apa? Nggak tahu, tiba-tiba lumpuh, udah dibawa ke rumah sakit, berobat ke sana kemari masih kayak gini. Udah berapa lama ini sakitnya? Udah bertahun-tahun ini, Mas, hampir 2 tahunan ini nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Kasihan. Ini anak jenengan kan? Iya. Enggak, gini loh. Saya itu cuma mikir, jenengan itu mau ngebawa anak jenengan itu berobat, tapi ke tempat seperti ini. Katanya jenengan disuruh berdoa di pohon. Berarti itu sama halnya jenengan itu musyrik. Ya ingin mencoba, siapa tahu dapat obat dari situ gitu loh. Ya Allah. Kan udah dibawa kemana-mana. Mana tempatnya kayak gini loh. Memangnya di pohon itu sering dibuat nyembuhin orang. Yo, saya belum tahu persis nih, katanya ada yang ke situ bisa sembuh gitu loh. Itu dari orang-orang. Ya. Kan udah dibawa kemana-mana ini, masih sama kayak gitu. Terus gimana? Saya udah jauh-jauh dari sana, dari rumah. Tak gendong anaknya ini, tak bawa ke sini. Gini aja, Bu. Daripada jenengan itu datang ke tempat yang nggak jelas. Dan saya juga takut panjenengan itu malah ke jalan yang salah. Kalau jenengan berkenan, kalau jenengan mengizinkan, biarkan saya dan juga adik saya, Mas Luki, buat nyembuhin anak jenengan. Emangnya bisa ya, Ma? Kan ini udah dibawa berobat kemana-mana. Selama 1 tahun udah berapa kali? Udah sering tiap bulan berobat. Nggak ada perubahan? Iya, sama sekali nggak ada perubahannya, Ma. Tapi awal mulanya kok nggak bisa tahu, seperti ini? Tiba-tiba nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Ya saya
nggak ngejamin sih bisa nyembuhin atau tidak. Tetapi kan kita di sini itu berusaha dan berikhtiar. Ya. Daripada jenengan itu musyrik, dosa, lebih baik saya coba tangani. Itu kita tangani di rumah saja, di rumah jenengan nggak apa-apa. Terus gimana? Ini udah berat loh Mas, gedong dari rumah sampai ke sini loh. Apa jauh tempatnya? Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ini tak gendongin aja. Tapi ya gitu, kalau memang jenengan berkenan, jenengan berikan izin ke saya, ya saya coba. Apakah Mas mau nolongin anak saya supaya bisa sembuh lagi kayak dulu? Kenapa nggak mau? Kenapa saya itu nggak mau? Karena memang pada dasarnya kita hidup di dunia ini itu harus saling tolong menolong. Kalau memang Allah mengizinkan anak jenengan itu sembuh, insya Allah bakalan sembuh. Gitu. Tapi kan Mas belum kenal sama saya. Ya memang saya belum kenal, cuman memang sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu orang yang membutuhkan. Ini Allah Akbar. Ini berarti tangannya seperti ini. Ya. Bisa ngomong nggak ini? Dek? Dek? Bisa nyaut mbak? Ya cuman kayak gitu Dok, tapi nggak bisa ngomong jelas. Dengar saya nggak dek? Dengar? Bisa ngomong nggak kamu? Cuman gitu doang Mas. Ya udah gini aja lah. Kita bawa pulang aja anak jenengan ini, pulang ke rumah jenengan. Kita tangani di rumah nggih. Nggak jadi diobatin di sini. Ya, kalau di sini jenengan nanti dosa. Lebih baik tak tanganin aja di rumah. Gitu aja yuk. Jaritnya coba gimana nggih? Oke teman-teman ya. Ini saya coba buat ngobatin adiknya ini ke rumah. Ya, Bismillah, mudah-mudahan bisa sembuh lah. Allah Akbar. Ini berarti jauh ya rumahnya ya? Kita cuma pakai motor teman-teman karena kita tuh nggak punya mobil. Jadi ya nggak apa-apa lah. Jangan depan mbak, bu, biar jadi penunjuk arah. Oke mas ya, kita menuju ke tempat ibunya ini ya. Temen ibu. Allah Akbar. Berapa kilo tadi mas? 3 kilo lebih kayaknya mas. Ini agak ke atas bisa nggak bu? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf bu, saya lepas jaket gih. Gerah banget ini. Ini ngomong-ngomong, bapaknya kemana ini bu? Bapaknya udah pergi tahu kemana, paling malu paling Mas. Lihat anaknya kayak gini, diobatin kemana-kemana nggak sembuh-sembuh. Sampai sekarang tahu kemana belum pulang. Nggak ngabarin, nggak apa. Nggak, jenengan di rumah sini tuh tinggalnya sama siapa? Berdua Mas. Cuman berdua. Selain adik ini jenengan masih punya anak apa enggak? Enggak punya. Nah terus bapak jenengan itu, suami jenengan itu maksudnya pergi-pergi gimana? Juga tahu Mas. Tahu kenapa nggak ada masalah tapi tiba-tiba pergi sampai sekarang nggak pulang-pulang. Dan jenengan udah ngubungin apa belum? Dihubungin katanya belum punya uang gitu dulu Mas, sampai sekarang nggak tahu nggak pulang. Allah Akbar. Dek. Yang dirasain badannya apa, Dek? Apa?
Jadi kayak gitu mas, tiap hari nggak bisa gerak, cuman gitu doang. Banyak nyamuk juga ini. Kasihan dia. Gini ya, Bu. Niat saya di sini itu untuk menolong anak panjenengan. Saya cuma berharap jenengan juga ngebantu doa. Jenengan minta doa sama yang di atas supaya anak jenengan ini bisa sembuh seperti sedia kala. Ya, namanya manusia kan nggak ada yang tahu kesembuhan letaknya di mana. Yang penting kita sebagai manusia itu jangan mudah menyerah. Kita harus selalu berusaha, selalu berikhtiar. Nggih, seperti itu nggih. Tenang dek, tenang. Mas kenapa kok kayak gitu terus? Allah Akbar. Belum. Teriak-teriak terus. Saya juga belum tahu, Bu. Cuman Bismillah. Allah Akbar. Teriak terus gak diem. Tenang, tenang dek, biar bebas ini ya. Bismillah. Diem dulu, diem. Diem dek. Astagfirullahaladzim. Kenapa mas? Ini jangan bawa ke rumah sakit, bawa ke orang-orang itu jawabannya apa, Bu? Gak tahu, katanya bisa sembuh gitu terus. Tapi kemana-mana masih sama kayak gini mas. Enggak, orang yang berusaha nyembuhin adik ini, anak jenengan ini, bilangnya itu sakit apa? Gak ada penyakitnya katanya mas. Tapi kok bisa kayak gini? Kan gak masuk akal kalau gak ada penyakitnya. Gini, mohon maaf ya. Saya udah coba deteksi tadi. Cuman yang saya rasakan di sini itu, mohon maaf nih, anak jenengan itu kena guna-guna. Guna-guna apa? Masa anak kecil diguna-guna? Gak pernah salah sama siapa-siapa, gak bertengkar. Kok bisa jadi kayak gini? Ya saya cuman ngerasain seperti itu, Bu. Saya ngerasa anak jenengan ini tuh ada yang nyalain. Itu. Terus maksudnya kenapa mas kok anak saya disalahin gitu? Saya juga belum tahu. Cuman yang saya rasain itu di dalam badan anak jenengan ini seperti ada yang ngirim gitu. Dan ini ya Bu ya, saya tidak bisa langsung nyembuhin. Terus gimana mas? Kalau nanti saya nekat buat nyembuhin, ya saya memang berani bilang kalau saya itu bisa ngeluarin atau ngehilangin guna-guna ini. Tetapi misal kalau saya nekat buat ngeluarin guna-guna ini, itu saya takut badan anak jenengan atau anak jenengan itu nggak kuat dan pada akhirnya mohon maaf anak jenengan itu nggak terselamatkan gitu. Katanya tadi bisa disembuhin. Kok masnya bilang kayak gitu? Ya saya memang bilang memang bisa Bu, tapi setiap penyakit apapun itu, entah itu penyakit medis ataupun non medis, itu ada prosesnya, tidak langsung bisa sembuh. Kalau ini saya tekad nanti kasihan anak jenengan. Terus gimana anak saya? Bisa sembuh apa enggak? Insya Allah bisa Ibu, tapi kita butuh waktu, kita butuh proses, begitu. Jangan-jangan nanti kesampaian bohong sama saya. Bisa nyembuhin anak saya.
Saya itu bohong itu buat apa toh, Bu? Terus gimana ini? Masih mau bertanggung jawab enggak sampean? Saya tetap bertanggung jawab. Tapi gini, saya juga perlu waktu, Ibu. Dalam arti perlu waktu ya, saya itu butuh kemantepan atau saya butuh kejelasan terlebih dahulu mengenai sakit yang dialami anak jenengan. Gitu. Tapi kalau sampean gitu-gitu janji-janji bisa sembuh, kalau nggak bisa gimana nanti kamu? Kan saya nggak janji, Bu. Saya kan cuma berusaha. Begitu. Saya nggak janji. Tapi yang jelas kan saya sudah tahu dulu. Ini penyakit apa, terus kenapa bisa seperti ini. Saya kan yang penting kan udah tahu dulu. Begitu. Katanya tadi mau tak bawa ke sana, katanya sampean nggak usah diobatin aja di rumah gitu. Kok malah kayak gitu sampeannya, Mas? Kasihan anak saya. Iya, saya tahu. Memang kasihan Ibu. Tapi kalau jenengan itu tetap nekat eh, buat nyembuhin anak jenengan ke pohon itu sama halnya itu jenengan musyrik. Saya itu cuma mikir jenengan. Jenengan itu percaya sama pohon kan sama aja musyrik. Kan udah dibilangin sama orang katanya bisa sembuh dibawa ke sana. Ya gimana ya Bu ya? Saya susah juga Bu buat jelasin ke jenengan. Percuma nanti, Mas. Kan saya sudah bilang nggak Bu, saya butuh waktu. Begitu. Saya nggak bisa langsung instan. Nggak ada di dunia ini nggak ada orang yang bisa nyembuhin orang itu langsung instan, nggak ada. Ya, apalagi penyakit non medis seperti ini. Begitu. Nah terus gimana? Tadi saya sia-sia dong. Katanya suruh dibawa pulang, buat diobatin di rumah. Kok sampean malah ngomong kayak gitu? Astagfirullah, ya Allah Bu. Gimana nih? Susah juga buat jelasin ke jenengan. Saya sudah capek hari ngurusin kayak gini, gak ada perubahannya. Bawa ke sana kemari, ketemu Mas katanya mau diobatin kok malahan masih kayak gini, gimana ini? Apa gini? Ini saya paksa buat ngobatin. Tapi untuk terjadi hal yang tidak diinginkan, saya tidak mau bertanggung jawab Bu. Gimana? Ya nanti kalau nggak ada anu ya sampean udah pulang sana aja, pergi biar istirahat anak saya kasihan. Ayo gimana sampean Mas? Oke teman ya. Jenengan juga sudah tahu ya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi sudah jelas bahwasanya sakitnya itu bukan sakit biasa, bukan sakit medis ya. Sakitnya itu non medis. Begitu. Bu, kalau jenengan mau udah ngikutin saya aja. Saya kan udah tahu penyakitnya. Saya coba mendalami terlebih dahulu. Jenengan sabar. Nanti saya bakalan mencoba buat nyembuhin anak jenengan lagi. Begitu. Tapi kalau nggak bisa sembuh gimana ini nanti? Tak saya percuma udah dibawa pulang, capek-capek dari sana Mas yang gedongnya, kasihan ini. Lihat anaknya kayak gitu terus, tiap hari. Ayo sembuhin Mas, obatin. Kan tadi saya sudah bilang loh Bu, kalau saya paksakan nanti itu takutnya itu anak jenengan yang nggak kuat. Katanya mau diobatin. Kalau gitu tak bawa ke sana aja ya. Loh jangan Bu. Jangan kebawa ke sana itu musyrik Bu. Kan saya pengen cepet dan sembuh ini Mas. Ya udahlah, Bismillah lah. Mudah-mudahan aja nggak terjadi apa-apa lah. Kalau kayak gini terus ya percuma, kasihan ini. Iya saya coba tangani lagi ya. Udah nggak usah aja Mas. Udah kasihan ini anak saya.
gak bisa sembuh-sembuh. Lah katanya jenengan itu mau sembuh. Gimana? Saya tuh udah ngikut jenengan. Dan kamu itu cuman ngomong-ngomong terus, Mas. Gak sembuh-sembuh ini anak saya, gimana? Udah sana pulang aja sampean, Mas. Sana. Bu, saya tuh cuman mau ngebantu loh, Bu. Kasihan ini loh. Lah iya kan saya mau ngobatin lagi, jenengan nggak boleh lagi. Tapi ini katanya orang dibawa ke sana bisa sembuh. Kamu cuman ngomong terus, gak Lah, sembuh-sembuh. lah ini mau jenengan bawa ke sana gitu. Iya, biar dapat anu dari sana nanti Jenengan nggak takut musyrik. biayanya. Siapa tahu Allah memberi kesembuhan untuk anak Allah saya. Akbar. Jenengan itu kalau berdoa, kalau minta tolong itu sama Allah, bukan lewat pohon. Itu sama halnya musyrik. Itu. Emasnya katanya bisa nyembuhin, tapi mana? Masih kayak gini nih, nggak bisa ngomong juga. Udah pulang aja sana, Mas. Pulang. Pulang. Bentar, Bu. Ya Allah. Jenengan nggak mau bener tak bantuin. Kasihan ini loh, Mas. Lah ini terus mau jenengan bawa obat kemana? Ke Tahu sana nanti lagi. berobatin kemana nanti. Kamu cuman ngomong tok, Mas. Kasihan ini loh. Gimana? Masa kayak gini terus? Lah terus masuk jenengan mau bawa ke sana lagi. Iya, biar sembuh nanti, Mas. Udah sana sampean pulang aja. Udah, Mas, pulang, Mas. Biarin nanti sembuh nih anak saya. Pulang, Mas. Udah. Sana, Bentar, udah bentar. pulang. Ya, bentar. Ini gini. Saya tanya ke jenengan sekali lagi. Jenengan mau nggak ini tak sembuhin? Lah ini udah tadi udah kamu aja nggak kuat mental gitu kok. Sana udah pulang sampeannya, Mas. Lah Kasihan jenengan, anak saya ya. biar istirahat. Kasihan itu loh. Cepet sana pulang. Ya, Bu, ya, Bu. Bu, jenengan nggak dipikirkan lagi. Jenengan nanti kebawa ke sana itu dosa ya, Bu. Enggak sembuh nanti, Mas. Cuman ngomong tok sampean kok. Ya kan saya tuh udah bilang tuh, Bu. Ini tuh nggak bisa langsung instan. Ini tuh bukan sulapan, Bu. Kalau instan itu sulapan. Tapi anaknya loh masih kayak gitu, Mas. Iya, kan saya bilang kan melalui proses dan juga tahap kan. Ya sana, Mas. Udah pulang, Mas. Pulang. Kasihan anak saya biar istirahat. Udah, Masnya pulang deh. Udah. Istirahat, Bu. Ini bener, jangan ngusir saya. Udah sana pulang. Kasihan itu biar istirahat. Udah, pulang, Mas. Ya udah, ya, Bu, ya, Bu. Siap, siap. Mas, gini Mas, kasih tahu Mas. Gini Mas, mohon maaf ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Saya juga udah mencoba melihat tadi, dan saya pun juga udah menggunakan tasbih Dewan Daru. Pas saat saya lihat sendiri tadi tuh, kan pas saat saya belum menggunakan tasbih Dewan Daru kan, saya mental Mas. Cuman pas saat saya menggunakan, saya tidak mental. Saya juga bisa ngelihat bahwasanya itu memang sakit guna-guna Mas. Kita sudah mencoba menjelaskan. Iya, ya Bu. Mas, dulu Mas. Yang penting kita pinggir dulu lah dari rumah situ. Nah, yang penting saya sudah menjelaskan juga itu teman-teman. Ini aja lah Mas. Kalau kita ngebiarin umat kita, maksudnya umat lah, umat muslim atau manusia atau keluarga kita lah istilahnya seperti itu, ngebiarin dia itu berobat ke tempat yang salah. Kalau kita ngediemin, sama halnya kita itu berdosa Mas. Lebih baik kita tetap stay di sini, kita tunggu beliau di sini. Kalau memang
memang beliau tuh mau ajak anaknya itu ke tempat dimana buat nyembuhnya di pohon itu loh mas. Kita ikutin mas. Ya. Nah, kita ikutin. Tapi ya kita pantau terlebih dahulu aja mas. Intinya biar sampai ke tempat dimana ibu itu mau ngebawa anaknya. Kita nggak ada kuasa teman-teman. Bener-bener nggak ada kuasa. Kita mau menggak, kita nggak bisa. Karena memang itu anaknya sendiri. Dan saya tidak mau mengundang keributan. Karena pada dasarnya sebelah kanan, sebelah kiri itu tadi ada rumah warga. Saya takutnya nanti saya maksa, malah saya diteriakin, nah, tamat kita. Kalau nanti kita sempet atau ngelihat ibunya itu ngebawa anaknya lagi, kita baru on kamera lagi mas ya. Udah mas, di offin aja mas. Kita ngumpet di tempat sini mas ya. Yaudah mas.